Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bi khair. Kita masuk ke inti kitab tentang seni berinteraksi Nabi SAW kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan pada sesi pertama adalah seni berinteraksi Nabi bersama istri-istrinya. Istri adalah orang terdekat di dalam kehidupan kita. Bagi orang yang sudah berumah tangga. Maka siapa saja yang memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki pasangan, maka sudah selayaknya mengerti dan tahu detail tentang bagaimana Nabi SAW menyikapi setiap istri-istrinya. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Ya. Yang pertama adalah beberapa cuplikan tentang kehidupan Nabi bersama istri-istrinya. Yang kedua adalah pendidikan Nabi kepada istri-istrinya agar istri-istri beliau menjadi qudwah juga bagi seluruh wanita-wanita mukmin di seluruh dunia. Yang ketiga adalah problematika yang hadir di dalam rumah Nabi dan bagaimana Nabi menyelesaikan itu semua. Masya Allah. Tidak ada agama selengkap ini agama. Tidak ada panduan yang lebih lengkap dari panduan Islam. Semuanya diceritakan, tinggal kita mau untuk mempelajarinya dengan baik atau tidak. Baik, kita bahas yang pertama, beberapa corak kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Nabi SAW punya 11 istri. Dan 9 ya saat beliau wafat. Artinya 2 orang wafat lebih dulu dari Nabi SAW. Siapa itu? Yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. 11 itulah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Hafsah, Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah, Sayyidatina Ummu Salamah, Ummu Habibah, Ibni Abi Sufyan, Sayyidatina Maimunah bintil Harith, Sayyidatina Juwairiyah bintil Harith, dan Sayyidatina Safiyah binti Huyai An-Nadhiriyah dari Bani Nadir. Nabi SAW hidup bersama istri-istrinya dalam keadaan bahagia, tenang, tentram, damai. Karena beliau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah setiap istrimu itu dengan cara yang terbaik, dengan pergaulan yang baik. Ma'ruf yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik dari segi perkataan, perbuatan, dan akhlak-akhlak mulia. Itu hendaklah kita persembahkan untuk istri kita. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita dan semoga Allah jaga kita dari perilaku yang tidak baik kepada pasangan kita. Maka kita semua agak heran gitu sama orang kok nggak sayang sama pasangannya gitu. Bahwa tanpa pasangan kita syahwat kita haram. Tanpa pasangan kita mau bayar berapa tuh orang nyusuin anak kita. Malam dipotong tidurnya gara-gara anak kita mau ngelahirin ya. Mau ditidurin. Wah, itu kalau bayar semua aduh ngeri banget itu. Maka Nabi SAW menjadikan standar orang mulia itu adalah kalau dia baik kepada keluarganya. Dan keluarga terdekat adalah istri, pasangan.
Maka semoga kita semua yang mendengar, para laki-laki harus tambah sayang. Allah sendiri yang merintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka, hidup bersama mereka dengan pergaulan yang baik, dengan sikap terbaik. Ya tadi itu akhlaknya, ucapan, perbuatan. Kita buang ego kita sebagai laki-laki, ya. Kita harus berani minta maaf kalau kita salah. Kita harus bangun komunikasi. Tuh, istri saya pernah cerita. Artis ya kalau nggak salah. Setiap ada salah, suaminya nggak pernah minta maaf. Dan udah dibiarin aja, lalu ntar juga besok juga udah baik lagi. Begitu sampai 13 tahun. Pas habis 13 tahun langsung minta cerai istri. Kita kan nggak ada apa-apa. Iya. Karena selama ini kamu numpuk kesalahan, kamu ngerasa nggak bersalah. Bukan ngerasa nggak bersalah, kadang-kadang gitu ego laki itu mau minta maaf. Nggak ada komunikasi, nggak ada minta maaf. Dah, saya udah capek loh. 13 tahun, jangan. Salah ya minta maaf. Kalau mau menjalani satu hal yang besar, tanya sama istri. Minta pendapat dia. Walaupun kita sudah tahu apa keputusannya, tapi tanya. Dan kadang-kadang yang lebih tahu kelemahan kita istri. Mana yang lebih baik buat kita dan keluarga istri. Maka nikmatilah hidup dengan pasangan. Dan kata Allah, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan kalau ada yang kita nggak suka dari istri kita, kata Allah, boleh jadi kamu nggak suka itu, padahal di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Kan hari ini banyak tuh. Ya, laki-laki mengeluhkan perempuan, perempuan mengeluhkan laki-laki. Kata Allah, keluhan-keluhan ketidakcocokan laki perempuan itu wajar, fitrah. Jangan akhirnya jadi pilih sesama jenis. Jangan pilih seperti orang barat jadi sama binatang. Ya, karena baut itu cocoknya sama mur, bukan baut ketemu baut, gitu. Mur ketemu mur ya, jadi nggak nyambung atau. Ya laki sama perempuan, namanya laki perempuan, ya otaknya beda, fitrahnya beda, maka harus saling memahami. Dan perbedaan itulah jadi keindahan. Ya, kalau bendera kita putih doang, ya, itu tanda menyerah. Merah putih, ya, itu cakep. Ada perjuangan dan ada kesucian. Jadi perbedaan bukan satu ketidakcocokan, bukan satu masalah. Maka nanti di bab terakhir ini kita akan bicara. Yang nggak mungkin sekarang, ada beberapa sesi nanti kita buat. Bagaimana Nabi SAW masalah rumah tangga itu bisa beliau selesaikan dengan sangat ciamik. Sehingga akhirnya keluarga tetap utuh. Dan tidak ada yang lebih disukai oleh syaitan dari perbuatan bala tentaranya, melebihi kalau mereka bisa mencerai beraikan satu keluarga sehingga akhirnya suaminya terpukul, istrinya terpukul, anaknya lebih terpukul, hancur. Kalau udah broken home, tidak ada lagi kebahagiaan. Nah, maka Nabi SAW ini berbicara tentang rumah tangga, maka beliau orang yang paling keren. Dan di dalam kitab ini yang disorot pertama kali, bahwa kita tidak bicara tentang dunia lebih luas. Kita bicara dulu tentang rumah tangga kita, dan Allah yang berpesan langsung, ingat, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Nabi SAW sendiri yang dengan bangga mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik di pandangan keluarganya, yang terbaik dalam ucapannya, yang terbaik dalam pergaulannya, yang terbaik dalam keteladanannya, dan aku yang terbaik di hadapan keluargaku. Yang kata beliau, kalaulah manusia hari ini mau mengikuti sikap Nabi SAW dalam berumah tangga, maka seluruh masalah-masalah rumah tangga hari ini akan beres. Nah, dan kata beliau, Masya Allah, dan sekarang masalah rumah tangga itu menjadi masalah yang terus meningkat angkanya. Ini bicara di Saudi. Sekarang 1447 ya.
1430 berarti 17 tahun yang lalu. Tahun berapa tuh? 17 tahun yang lalu 2008. Nah, ini belum Covid nih. Ini habis Covid ekonomi jadi lebih sulit itu. Wah, angka perceraian tuh tinggi sekali. Ya, ini 21% meningkat. Masya Allah. Dengan realita yang ada, maka selayaknya kita sebagai umat muslim harus berbicara, harus memperhatikan bagaimana sih Nabi SAW menjaga rumah tangganya, bagaimana beliau bersikap dengan istri-istrinya, bagaimana bersabar terhadap mereka, bagaimana menyikapi dan menutupi kesalahan-kesalahan mereka, pasangan hidup. Dan sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada uswah yang terbaik. Masya Allah. Nabi SAW itu sangat perhatian untuk duduk bersama dengan istri-istrinya, menghibur mereka setiap harinya. Dulu saya udah pernah baca ini ya, kalau nggak salah itu nanti kita baca aja. Ada waktu pagi, sore, sama malam Nabi itu ketemu quality time sama istrinya itu 3 kali. Itu yang saya ingat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, nah itu dari mana mulai bermuasyarah, berinteraksi yang baik dengan istri, sediain waktu dengan mereka. Kadang-kadang laki ini sibuk. Pagi udah sibuk, ya. Sore udah capek, gitu kan. Malam udah ngantuk. Insyaallah. Ya saya nggak tahu. Ya, Al-Fakir bersyukur gitu. Pokoknya apa istri minta tuh kayak nggak pernah saya tolak. Ya tadi pagi, ini kenapa tadi kita ngaji hikam agak mundur? Karena minta dianterin ke pasar itu perempuan ditemenin begitu doang seneng gitu. Atau dia mau kemana ketemu sama suami sama teman-teman dia terus kita anterin gitu. Karena anak laki itu nggak mau begitu doang tuh. Satu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang udah di sana udah dibiarin aja. Kadang-kadang tuh Umar jalan sama temen tuh kalau yang lain pada pulang saya tungguin gitu. Dalam hati saya ini normal apa enggak gitu. Ini bagi saya itu bagian dari bakti kita sama mereka. Termasuk kadang-kadang kita nih males. Ya. Mereka mau belanja apa? Kadang-kadang perempuan kan belanja tuh agak lama. Udah biarin kan sesekali. Kecuali belanja tiap hari ya itu lain cerita itu. Saya dari dulu gitu. Maka alhamdulillah ibu saya juga nyaman kalau pergi sama saya. Mama agak lama di pasar. Udah silakan aja. Puas aja sana. Nah, saya tidur di mobil, tiduran. Kan gampang. Maksudnya untuk gembirain orang itu banyak cara. Gitu. Kalau sama yang lain tuh kadang-kadang ditinggal itu. Kadang-kadang sama ayah saya tuh lama tuh tau tuh tinggal. Gak bawa HP lagi. Tahu ujungnya mama saya tuh kadang-kadang pulang naik ojek. Kan gak begitu gitu. Jadi ya gimana ya? Dan apa ya? Dan perempuan tuh kan setelah nikah dengan kita, dia udah terkurung, dia udah terpenjara, dia udah tertawan sama kita. Kebahagiaan dia hanyalah bersama kita. Nah kalau kita nggak bisa membahagiakan istri, Masya Allah, kasihan. Perempuan tuh kasihan sekali. Maka Nabi SAW sebelum wafat, wastausu bin nisa'i khaira. Ya. Aku berpesan betul, jaga baik-baik itu kaum perempuan. Karena perempuan ini kalau udah nakal, udah jahat, udah kecewa, aduh ngeri. Gitu. Jadi sama lah. Kalau istri minta apa-apa, saya kayak belum pernah nggak saya tolak. Kayak belum pernah saya tolak. Ya, alhamdulillah kan istri kan tahu lah duit kita berapa, dompet kita berapa. Ntar dia mau jajan paling jajannya cilok kan gitu. Jajannya paling es teh. Gitu. Dan selagi ada, bukan selagi ada, selagi sehat, selagi kita penuhi gitu.
nanti kita lihat. Karena gimana ya, dia udah bisa-bisan buat kita gitu. Masa kita nggak bisa-bisan buat mereka? Nggak bisa-bisan kan, istri itu buat kita. Kita tidurin gitu kan, udah tidurin dia hamil dia melahirkan dia menyusui, itu setengah mati loh, setengah mati. Masya Allah. Kadang-kadang uang belanja juga pas-pasan gitu kan. Kita mah enak keluar rumah, dia mandi dalam, habis itu kita kasar sama mereka, kita nggak punya waktu untuk mereka. Masya Allah. Nah, maka di antara interaksi pertama yang terbaik adalah kasih waktu untuk bisa bersama mereka. Nah, Desa ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan ini direkam sama sahabat gitu, bahwa beginilah gurunya. Itu punya kedekatan dengan keluarga. Idza shalla subha jalasa fi musalla. Nabi SAW kalau udah habis sholat subuh, beliau akan duduk di musola, di tempat sholatnya. Wa jalasan nas haula hatta tatlu asyams. Masya Allah. Beliau zikir dulu. Kalau kayak kita hirzian dulu. Habis itu nanti orang berkeliling di sekelilingnya sampai matahari terbit. Ngaji hikam. Masya Allah. Baru habis itu ketemu istri-istri beliau satu persatu. Ucap salam. Doain mereka. Nah, baru selepas itu nanti beliau akan tinggal di rumah di mana itu giliran beliau. Berarti udah tepat. Ya, hirzian, ngaji sama sahabat-sahabatnya, pulang ketemu istri. Ya bantuin lah di rumah kan, kayak saya juga kan di rumah bantuin istri, debak-debuk sana sini, anak mandiin anak, istri dibantuin nyiapin sarapan dan seterusnya. Masya Allah. Dan taklim, saya kalau taklim pagi taklim kan, baru saya kesini kan sama kamu, taklim ngobrol, termasuk ngobrolin gimana kemarin, gimana sama anak-anak, apa perasaannya, bahagia nggak, ada susah apa. Itu perempuan tuh begitu aja senengnya luar biasa. Dan ternyata apa yang dijalanin Karkun ini udah pas gitu. Iya, jadi setiap pagi itu Nabi SAW akan ketemu setiap istrinya. Minimal ucap salam, ngedoain. Semoga hari ini kamu bahagia ya, semoga hari ini urusannya lancar, baik-baik saja. Nah ini kalau pagi itu nggak lama-lama, karena emang pagi kan jamnya sibuk. Wa fi akhirin nahar, ini sore hari nih, pulang dari kerja, sore hari, maka Nabi akan duduk lagi bersama istri-istrinya. Beliau akan bercengkrama di situ. Gimana seharian? Capek nggak? Ada masalah apa? Gimana belanjaan? Cukup nggak? Gimana kamu letih nggak? Ada yang mau aku pijit nggak? Masya Allah. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah SAW idan sarfa minal asr dakhala ala nisa'i fayadnu min ihdahunna. Nabi SAW kalau udah selesai asar, maka beliau akan datangi istri-istrinya dan beliau akan datangi satu persatu dan akan ngobrol lebih intim. Jadi at-takbil wal mubasyarah min ghairi jima', ini lebih intim gitu, ngobrol, dicium, dipeluk, disayang, ditanya. Itu ba'da asar kan enak, ba'da asar kan kondisi itu orang lagi relaksnya gitu. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, jadi di awal pagi itu Nabi cuma salam, ucapin doa, nggak lama-lama. Tapi kalau yang sore, nah beliau akan duduk, beliau akan bercengkrama, beliau akan bercumbu ringan dan lain sebagainya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, qalla yaumun illa huwa yatufu alaina jami'an fa inna min kulli mar'atin min ghairi masis hatta yablugha ila allati huwa yaumaha fa yabitu indaha. Nah, tidak ada sehari pun, sedikit banget Nabi itu nggak keliling nemuin kita semua. Nah nanti di sore hari beliau akan lebih dekat, tapi nggak bukan bercumbu rayu yang pakai nafsu gitu. Jadi dipeluk, dicium yang sederhana gitu. Nah, jadi kan kalau malam kan nanti beliau akan nginep di bagiannya, di giliran istri tertentu kan. Nah, makanya sore hari itu dibuat nyaman dulu hatinya, dibuat seneng dulu, dipenuhi segala keperluannya, ditanya sehariannya gitu, sehingga nanti ditinggalin malam tuh udah lebih nyaman gitu, Masya Allah.
Sehingga nggak ngerasa kehilangan di malam hari. Masya Allah. Sehingga tiap hari itu Nabi SAW nemuin istri-istrinya. Maka beliau mengatakan di pengarang kitab, Imam Sholeh Munajjad, kemana itu orang yang meninggalkan istrinya berhari-hari berbulan-bulan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi. Berapa banyak hari ini orang yang meninggalkan istrinya berhari-hari, berbulan-bulan. Itu akhlaknya kemana? Akhlak rumah tangganya. Akhirnya mau nggak mau bubar nanti. Istrinya ngerasa kehilangan. Atau yang ada duitnya doang. Ya udah. Wah, nggak perlu dia, perlu duit aja. Duitnya hilang, dihilangin juga dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang nongkrong aja sama teman-temannya sepanjang hari. Begadang, pulang malam. Sampai rumah keluarganya udah tidur semua. Dan gak lama dia gue capek, ujungnya tidur. Begitu, ada yang begitu. Masya Allah, saya agak sedih. Saya juga punya teman seperti itu. Hampir gak ada waktu sama keluarga. Ma'zaujatih, ma'auladih. Ngeri gitu. Masya Allah. Maka yang paling mahal dalam hidup ini adalah kesadaran bahwa kita tuh belum sempurna. Kesadaran kalau kita nih masih punya salah yang perlu terus untuk Allah ingetin agar kita itu hidup lebih baik. Dan kesalahan pertama itu adalah saat kita nggak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai fokus tertinggi hidup kita, berkhidmat memberikan yang terbaik kepada umat Nabi SAW, khususnya orang-orang terdekat, menjadi agenda paling penting dalam hidup. Itu dulu. Ya seperti saya nih kemarin agak nyesel gitu. Ya Allah, baru kenal ilmu emas, perak baru. Kenapa nggak dari dulu? Ini ilmu ekonomi nih. Ternyata ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau sampai hari ini kita belum jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas utama untuk kita gembirain terus. Gimana tanya nyeselnya di akhirat? Yang kedua tadi, ketika kita belum menjadikan khidmat kepada orang-orang terdekat tuh menjadi agenda paling hebat dalam hidup kita. Terutama siapa? Anak dan istri. Dan hari ini banyak banget orang yang seperti itu. Kamu punya waktu sama anak, kamu punya waktu sama istri, pulang udah tinggal capek. Akhirnya itu father hungry. Orang pada kehilangan sosok ayah hari ini. Suami, istri kehilangan sosok suami. Maka dengan segala kesederhanaan kita bersyukur sama Allah. Inilah hal yang paling mahal ketika kita Allah sadarkan bahwa waktu kita nih harusnya habis bersama orang-orang terdekat. Sebagaimana Rasulullah SAW, kurang sibuk apa coba Nabi? Punya santri, punya musuh. Agendanya agenda dunia loh. Tapi minimal ketemu istri 3 kali itu nanti dalam sehari. Masya Allah. Tadi juga hadis tadi menunjukkan dalil bahwa kalau orang punya istri lebih dari satu, dia boleh mendatangi istri-istrinya yang lain dan boleh mencium, boleh memeluk gitu. Yang penting bukan berhubungan badan. Boleh datang kepada istri-istrinya yang bukan jatahnya. Itu kan dari hadis Nabi tadi, sore hari Nabi sore. Nah, ini juga menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi SAW dan bahwa benar bahwa beliau adalah orang terbaik bagi keluarganya. Adapun di malam hari, ini saya bilang itu tiga kali itu quality time tuh Nabi coba. Orang sibuk bisa ketemu 3 kali. Dan istrinya bukan satu, kita istri satu, kagak pernah ketemu, kagak pernah diajak ngobrol, cerai. Wah, kacau emang kita nih jauh banget dari kehidupan nabawi. Nabi SAW istrinya 11. Nah, kalau malam hari kadang-kadang itu semua istrinya dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, lalu Nabi SAW datang, ngobrol, diajak bercanda.
Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khadim Nabi, beliau berkata, adalah Nabi SAW punya 9 istri. Idza kana Nabi fakana idza qasama bainahunna la yanta ila al-mar'ah al-ula illa fi tisa'. Na'am. Jadi Nabi SAW tidak melalui satu malam kecuali beliau akan undi, dan yang diundi dapat namanya semua Sayyidah Aisyah. Sebelum ke Sayyidah Aisyah, maka ke-8 yang lainnya didatangin dulu semuanya. Baru nanti datang kepada Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Nah, dan seringkalinya nggak didatangi satu-satu karena waktunya kan mepet kan, udah malam nih. Karena Nabi SAW malam hari itu beliau nggak melek malam beliau itu. Beliau akan tidur segera dan nanti akan bangun segera. Itu Nabi SAW. Maka di sini diceritakan tadi istri-istrinya dikumpulin. Contoh dapatnya di Sayyidah Aisyah, maka semua istri-istri Nabi akan datang ke kamar Sayyidah Aisyah, di situ ngobrol bareng. Nanti kalau udah lainnya suruh pergi, suruh balik semua ke tempatnya, dan Nabi SAW akan tinggal bermalam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa bagi yang punya istri lebih dari satu, hendaklah setiap malam didatangin, ya, sebelum ditinggalkan. Masya Allah. Coba, adalah Nabi SAW orang yang paling sibuk, bebannya paling berat, tapi beliau bisa itu menyempatkan waktu malamnya untuk bertemu istri-istrinya. Dan seringkali Nabi SAW mendengarkan cerita. Perempuan itu kan senang cerita, dia dengerin cerita. Nabi juga mendengarkan cerita istrinya sepanjang hari itu untuk beliau dengarkan. Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga Sayyidah Aisyah pernah cerita kepada Rasulullah SAW tentang ceritanya Ummu Zara. Ummu Zara ini adalah satu perempuan yang ada 11 perempuan kumpul-kumpul. Nah, dan semuanya berjanji untuk nyeritain keadaan suaminya masing-masing. Perempuan tuh kadang-kadang kalau udah ketemu cerita pasangannya masing-masing. Maka akhirnya setiap istri cerita tentang kondisi suaminya. Fakanat ahsanahunna wasfan li zawjiha wa aktsarahunna ta'dadan li ni'amihi alaihi zaujata Abi Zara. Dan Ummu Zara ini adalah wanita dari 11 wanita tadi, ya, yang paling banyak memuji apa? Suaminya si Abi Zara. Faqalat Aisyah, faqala Rasulullah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zara, masya Allah. Lalu Sayyidah Aisyah bercerita, setelah beliau cerita itu didengerin gitu. Kadang-kadang laki nih kalau perempuan denger, kalau perempuan cerita kadang nggak mau denger gitu. Nah, termasuk jujur hal ini termasuk menimpa Al-Fakir juga. Kadang-kadang kita nggak fokus gitu, karena main HP, kadang dengerin yang lain, padahal dia tuh seneng didengerin. Insya Allah, Nabi SAW mendengar. Bahkan diromantisin tuh Sayyidah Aisyah. Hai Aisyah, saya bagi kamu seperti Abu Zara buat Ummu Zara kan. Kamu juga kalau kemana-mana pasti nyeritain saya kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka kata beliau, wajib bagi laki-laki untuk punya waktu khusus duduk bareng istrinya, dengerin ceritanya, bercanda dengannya. Maka hari ini akhirnya karena laki-laki itu nggak punya waktu dengan istrinya, kebanyakan wanita hari ini curhat kemana-mana, ke medsos, ke temennya tentang suaminya. Kenapa? Karena sepanjang hari di luar. Pas sudah sampai malam, duduk depan TV sampai tengah malam. Nah, istrinya nungguin tapi nggak segera didatangi. Habis itu udah nonton sampai malam, udah tinggal capeknya doang, tidur di atas kasur. Akhirnya tidur kayak bangke, dia beliau sebut begini. Tidurnya karena udah capek banget.
Kadang warubbama nama warimut fi yadihi di sini. Kadang-kadang justru tidurnya bukan lagi di kamar, udah nggak tidur di kamar bareng, tidur di depan TV, udah sambil megang remote. Wala yubali bizaujatil miskina, nggak peduli lagi dengan istrinya yang sudah habis-habisan seharian dengan keluarganya, dengan anak, dengan rumah. Kadang-kadang ada juga suami-suami yang belum beres kerjaannya di kantor, dilanjutin di rumah, kerjain. Anak kemana? Udah nggak peduli. Udah. Ini ayah masih capek, ayah masih repot, masih ribet. Masya Allah. Ada lagi yang sibuk dengan handphonenya. Ya. Wa ma'a wasailil ittisal al haditha. Yastati' al mar'u ayabqa. Oh, maaf. Bahkan hari ini kan sudah dimudahkan tuh dengan alat komunikasi, bener nggak? Hari ini sudah dimudahkan dengan alat komunikasi. Kenapa? Kadang-kadang di kantor nggak menyempatkan. Itulah tadi, seumpama kita harus di luar, ya harus di luar rumah sekian lama, maka gunakanlah tadi tuh waktu pagi, waktu sore, waktu malam itu seumpama kita harus ada di luar, kita teleponan lah sama anak, sama istri untuk menyenangkan mereka, menggembirakan mereka, dan ini bentuk perhatian kita kepada mereka. Hadza billahi taufik. Inilah inti dari kitab ini adalah bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, khususnya dengan keluarga dan lebih khusus lagi dengan istri, dengan pasangan. Dan cara pertamanya adalah kita membagi waktu kita untuk punya waktu bersama mereka. Dan tadi dicontohkan Nabi SAW orang yang paling sibuk, beliau punya waktu 3 kali dalam sehari, pagi, selepas isyraq, kemudian sore, dan juga malam sebelum beliau istirahat. Beliau akan bertemu, berkumpul, mendengarkan cerita, melakukan hal-hal yang romantis. Jangan sampai kita sebaliknya tidak punya waktu untuk anak dan istri kita, waliyadzubillah. Keluarga kita bisa berantakan. Kalau sudah di rumah, fokus kepada keluarga. Jangan dengan handphone, jangan dengan TV, jangan dengan pekerjaan yang belum selesai. Bahkan harusnya kemudahan-kemudahan yang ada hari ini adalah untuk lebih mempererat hubungan kita kepada anak dan istri kita. Kalaulah kita banyak waktu kita di luar, teleponlah mereka, video call lah dengan mereka. Jangan sampai habis waktu kita di luar dengan orang-orang lain, sampai rumah kita sudah tinggal letih dan tidak ada lagi tenaga untuk mereka. Semoga Allah SWT senantiasa jaga kita, SWT senantiasa bimbing kita, berikan yang terbaik terus kepada kita, dengan kita senantiasa mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada sunnah nabawiyah, sehingga kehidupan kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini terus dalam cahaya ilahi, cahaya nubuwah. Hadza billahi taufik. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.